Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Novalia Putri, NPM 1911080336. Saya dari jurusan BKPIF semester 4. Baik, di sini saya akan memenuhi syarat mata kuliah dari pelajaran BK Anak dan Remaja. Tugas dari Bapak Belardo Farjantoki MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang kedua, hakikat dan urgensi BK anak dan remaja. Yang ketiga, tujuan dan fungsi BK anak remaja. A. Pengertian bimbingan dan konseling anak. B. Pengertian bimbingan dan konseling remaja. C. Tujuan bimbingan dan konseling anak. C. Tujuan bimbingan dan konseling remaja. E. Ruang lingkup dasar dan khusus anak dan remaja. Yang A. Bimbingan dan konseling anak. Bimbingan dan konseling anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan, dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Di antaranya, konselor bergabung dengan anak melalui permainan atau dengan penggunaan media seperti miniatur, hewan, tanah liat, atau bentuk seni yang lain. B. Pengertian bimbingan dan konseling remaja. Bimbingan dan konseling remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, bukan masa transisi lagi yang mana digaung-gaungkan, karena mereka telah dicap mengalami kegamangan akibat sebagian remaja sewaktu kanak-kanak telah dididik dengan baik oleh orang tuanya, merasa perlu mencari identitas baru, identitas yang berbeda dari yang dimiliki sebelumnya. Yang C. Tujuan bimbingan dan konseling anak. 1. Kebahagiaan hidup pribadi. Contohnya seorang anak dididik meraih prestasi di sekolah. 2. Kehidupan efektif dan produktif. Contohnya anak didik mampu mengatasi problem yang dialaminya. 3. Kesanggupan hidup bersama orang lain. Contohnya anak didik mampu menghormati kepentingan dan harga diri orang lain. 4. Keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya anak didik mampu mempersiapkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. D. Ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Ruang lingkup anak dan remaja: bimbingan pribadi dan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Yang kedua, ruang lingkup khusus anak dan remaja: bantuan dari orang tua, contohnya seperti lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Terus yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, yang kedua akan saya bacakan hakikat dan urgensi BK anak dan remaja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan, terjemahan dari kata guidance, atau konseling berasal dari kata konseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sangat banyak rumusan pengertian tentang bimbingan dan konseling dapat ditemukan dalam berbagai literatur. SEO dan Marketing and Teamwork. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul, demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Yang B. Beberapa hakikat dan prinsip bimbingan konseling bagi anak dan remaja. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kehadiran bimbingan dalam praktik pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk manusia yang menghadapi masalah. Semua anak dididik memerlukan bantuan yang baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. 3.
Bimbingan merupakan proses yang menyatu dengan semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. 4. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. 5. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. 6. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 7. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Yang C. Urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. 1. Urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PIAUD. Salah satu layanan bimbingan dan konseling untuk anak yakni program bimbingan dan konseling di lembaga PIAUD. 2. Urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja menurut Aunur Rahim Faki 2001 bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis dan psikologis atau mental ruhaniah. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan sebagai makhluk Tuhan religius. Pertama, segi jasmania atau biologis. Kedua, segi rohania atau psikologis. Ketiga, sudut individu. Keempat, segi sosial. Kelima, segi budaya. Keenam, segi agama. D. Karakter bimbingan konseling di SD atau MI. Secara formal, pemerintah telah menetapkan dasar acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, seperti Kurikulum 1975. Faktor penting yang membedakan dengan konseling di SD atau MI dengan pendidikan menengah adalah mengenai peran guru dan fungsi bimbingan, di mana fokus bimbingan SD atau MI lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri dan pemecahan masalah serta kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Baik, yang ketiga saya akan membacakan tujuan dan fungsi BK anak dan remaja. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dan remaja tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. 1. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman sesuatu. Contohnya, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru, hambatan atau masalah yang mewakili anak, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli yang memiliki pola berpikir yang sehat dan rasional. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangannya berbagai potensi dan kondisi peserta positif dan dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Baik, yang kelima, fungsi penyembuhan. Yang keenam, fungsi penyaluran. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Yang kedelapan, fungsi fasilitasi. Yang ketujuh, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Masing-masing individu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi masalahnya. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu memandirikan setiap klien dalam mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Berikut tujuan yang didukung konselor. Yang pertama, pemahaman. Kedua, berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kesadaran diri. Yang keempat,
aktualisasi diri atau individuasi, yang ke-5 pemecah masalah, yang ke-6 pencerahan. Dan yang ke-6 pendidikan psikologi memiliki keterampilan sosial, reproduksi, dan aksi sosial. Tujuan konseling anak berdasarkan fundamental terbagi menjadi 4 tujuan, yaitu 1. Memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. Baik, sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.